Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tentu kita sudah mendengar cerita tentang Karbala, yaitu terbunuhnya Husain di padang Karbala. Namun, apakah kalian tahu tentang azab yang diberikan Allah bagi pembunuh Husain itu? Simak kisahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan notifikasi loncengnya agar membantu channel ini lebih berkembang dalam menyiarkan syiar Islam. Nama lengkap Sayyidina Husain adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah seorang imam yang mulia, cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersama kakaknya Sayyidina Hasan. Beliau merupakan bunga bagi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi dan khalifah keempat setelah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sementara ibu beliau adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis yang menunjukkan betapa utamanya kedudukan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Husain termasuk bagian dariku dan aku termasuk bagian darinya. Allah akan menciptakan siapa saja yang mencintai Husain, dan Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikannya." Sayyidina Husain sempat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 5 tahun. Rasulullah begitu menyayangi Husain sebagaimana kakaknya Hasan. Pernah suatu ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian datanglah Husain dan Hasan ke dalam masjid Nabi. Saat itu Hasan dan Husain hampir saja terjatuh. Maka Nabi segera turun dari mimbar, kemudian menggendong mereka berdua dan mendudukkan Hasan dan Husain di hadapan beliau. Secara fisik, Husain radhiyallahu an lebih mirip dengan Rasulullah pada bagian dada sampai kaki. Sementara Hasan lebih mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bagian wajahnya. Saat dewasa, sedang Husain banyak melewati masa-masa fitnah, mulai dari fitnah sebelum kematian Khalifah Utsman radhiyallahu an hingga fitnah ketika ayahnya, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu an menjadi khalifah dan terbunuh. Hingga pada akhirnya umat Islam dipersatukan kembali oleh kepemimpinan kakak beliau, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an memimpin, maka ini adalah suatu masa kegemilangan umat Islam setelah sekian lama berada dalam masa perang sesama muslim. Muawiyah juga begitu memperhatikan kehidupan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Sayyidina Husain tidak pernah memberontak dan selalu menjaga baiatnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tetapi ketika Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah, Husain bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu an termasuk yang tidak mau berbaikan. Oleh karena itu, beliau berdua keluar dari Madinah dan tinggal di kota Mekah. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu menetap di tempat salatnya di dekat Ka'bah. Sementara Husain radhiyallahu an di tempat yang lebih terbuka karena dikelilingi banyak orang. Selanjutnya, banyak surat yang datang kepada Husain radhiyallahu an dari Kufah, yang isinya adalah mereka menolak kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan siap membaiat Sayyidina Husain bin Muawiyah sebagai pemimpin. Bahkan beberapa surat yang lain berisi pernyataan gembira atas kematian Muawiyah. Penduduk Kufah banyak mencaci maki Muawiyah radhiyallahu an karena mereka memang banyak diwarnai oleh pemikiran Rafidhah, yaitu Syiah dan Khawarij. Setelah mengirim utusan dan memastikan pembaiatan terhadap dirinya, Sayyidina Husain bin Abi Thalib bersama rombongannya mantap untuk memutuskan pergi ke Kufah. Meskipun banyak sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair sudah mencegah beliau untuk pergi.
Namun, Sayyidina Husain tetap pada pendiriannya. Bukan tanpa alasan, para sahabat mencegah Sayyidina Husain untuk pergi dari Kufah. Ini karena memang penduduk adalah orang-orang yang cenderung berkhianat dan tidak konsisten akan perkataan mereka. Namun pada akhirnya Sayyidina Husain tetap berangkat ke Kufah bersama sekitar 70 orang anggota rombongan beliau. Setibanya di padang Karbala, rombongan Al-Husain radhiyallahu an dicegat oleh pasukan Umar bin Sa'ad yang merupakan putra dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pada dasarnya, baik Umar bin Sa'ad dan Sayyidina Husain sudah menghendaki perdamaian. Namun sang pemimpin Kufah kala itu, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, justru menghendaki bahwa Sayyidina Husain harus tunduk kepada dirinya dan dijadikan sebagai tawanan. Tentu saja Sayyidina Husain tidak mau menerimanya. Tidaklah pantas seorang cucu Rasulullah harus menjadi tawanan dan harus menghamba kepada Ubaidillah, di mana dia adalah seorang yang fasik. Karena Sayyidina Husain menolak perintah Ubaidillah bin Ziyad, maka diseranglah rombongan Al-Husain radhiyallahu an dengan ribuan pasukan tempur, di mana kemudian Ubaidillah bin Ziyad menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian cucu Rasulullah tersebut di padang Karbala. Seorang laki-laki dari Bani Aban bin Tarim, dikenal dengan julukan Zur'ah, menyaksikan sendiri bagaimana Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Sebelum Sayyidina Husain meninggal, si pembunuh memanah langit-langit mulut Sayyidina Husain, sehingga darah pun banyak yang muncrat dari mulut beliau. Saat itu Sayyidina Husain yang kehausan meminta si pembunuh agar memberikan air. Lalu dengan sisa kekuatan beliau, Sayyidina Husain mencoba meraih air dari sungai Yufrat. Sebelum orang-orang laknat itu kemudian benar-benar membunuh Sayyidina Husain. Mereka tetap enggan memberikan cucu Rasulullah ini air minum. Bahkan mereka membiarkan Sayyidina Husain mengelepar kehausan. Dan kemudian Sayyidina Husain radhiyallahu an berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya Allah, siapa saja yang menghalangiku mendapatkan air, maka timpahkanlah rasa haus kepadanya." Hingga akhirnya beliau, Sayyidina Husain, orang yang teramat dicintai Rasulullah SAW itu terbunuh di padang Karbala. Sungguh, di kemudian hari Allah mengabulkan doa salah seorang pemimpin para penghuni di surga itu, yaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Tatkala sang pembunuh Husain yang tidak memberikan minum kepadanya menghadapi sakratul maut, maka Allah menimpakan rasa haus yang tiada henti. Anehnya, rasa haus itu tidak bisa hilang meskipun dirinya sudah meminum banyak air. Dia terus-menerus menjerit karena perutnya panas bukan main, akibat rasa haus yang ia derita. Sambil terus berteriak, ia juga memegangi punggungnya akibat rasa dingin yang bukan kepala. Orang-orang yang berada di sampingnya segera mengipasi dan meletakkan air dingin di depannya, guna memadamkan terasa panas dan hausnya. Sementara itu, tungku api ditaruh di belakangnya untuk menghangatkan badannya. Namun, dirinya terus saja mengacau. Ia terus berkata, "Beri aku air minum, aku bisa mati karena kehausan." Pada akhirnya orang-orang lalu membawakan kepadanya sebuah bejana besar berisi adonan gandum, air, dan susu yang cukup diminum untuk 5 orang. Dia pun segera meminumnya. Namun tak beberapa lama setelah itu, ia berteriak kembali, "Berikan aku air minum, aku bisa mati karena rasa haus ini." Dan orang-orang sekitarnya pun terus memberikan air hingga kemudian perutnya pecah, persis seperti pecahnya perut keledai akibat terlalu banyak minum. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga Allah menghindarkan kita dari kematian su'ul khotimah. Kami belum mampu menemukan siapa tepatnya nama pembunuh Sayyidina Husain yang diberikan azab tersebut. Namun dari kisah ini, semoga kita mendapatkan pelajaran yang berharga, bahwa sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mencintai para ahli bait, para keturunan Rasulullah SAW,
Sebagaimana yang beliau Rasulullah SAW sabdakan, cintailah atas nikmat yang telah diberikan olehnya, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah, serta cintailah ahli baitku karena cinta kepadaku. Dan inilah sedikit kisah tentang hukuman dan azab yang Allah berikan kepada pembunuh Sayyidina Husain. Allah langsung membalasnya di dunia, tidak menunggu di akhirat. Lantas, bagaimana di akhirat? Sungguh, azab yang lebih besar menantinya. Begitulah azab-azab yang Allah tampakkan dan Allah berikan kepada orang-orang yang mengganggu ahlul bait Rasulullah SAW. Dan juga Allah telah memberitahukan kepada hamba-hambanya bahwa yang menyakiti ulama, menyakiti hati ulama, Allah akan menjanjikan azab yang pedih bagi orang tersebut. Demikianlah kisah ini, mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.